Kemarin ada banyak pertanyaan perihal hubungan karma Boruto ini dengan dojutsunya. Ini semakin ramai karena ketika tanduk Boruto bangkit, kita belum tahu nih apakah itu Jogan atau mungkin Byakugan. Bahkan para Navers berkomentar sebenarnya apa sih fungsi Jogan. Secara kita tahu Boruto saat dalam mode ini, ia tidak sadar jika tubuhnya dikendalikan. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa fungsi Jogan serta hubungannya dengan karma. Kita langsung flashback ke momen awal di era Boruto dewasa saat menghadapi Kawaki. Di sana Konohagakure hancur besar-besaran. Bahkan patung wajah para Kage juga rusak. Yang menjadi menarik untuk pembahasan ini mengenai Boruto sudah bisa mengendalikan karmanya itu. Atau gini deh, mungkin lebih tepatnya Momoshiki mode. Dalam chapter 43 kemarin yang tidak diketahui Boruto jika dirinya mengambil cakra dari ayahnya untuk menggunakan Rasengan besar. Bahkan yang lebih keren lagi, Boruto mungkin tidak sadar jika dirinya sedang terbang. Terus pertanyaannya, berarti di saat melawan Kawaki, ia sudah bisa mengendalikan kemampuan dari Otsutsuki ini dong? Ya kalau ini pasti, pasalnya usia Boruto sudah dewasa. Juga ia memiliki jubah seperti yang digunakan Sasuke, serta katana mirip dengan punya Sasuke. Dalam artian Boruto sudah bisa mengendalikan karma miliknya. Cuma yang menjadi kita penasaran, apa mungkin nih wujud sempurna karma Boruto ini tidak memiliki tanduk seperti di opening episode 1 dahulu. Secara saat itu pun ada hubungan yang terlihat dengan Jogannya di episode pertama. Ketika dalam mode itu, Boruto kembali mengeluarkan tanduknya. Dari sini memang Boruto memiliki kesamaan dengan Kawaki, di mana hasil dari karma yang didapati dari seorang Otsutsuki membuat mereka mengaktifkan tanduk di kepalanya. Namun untuk Boruto tidak seperti Kawaki yang bisa mengendalikan tanduk tersebut. Boruto sendiri akan diambil tubuhnya oleh Momoshiki jika dalam mode transformasi tersebut. Kejadian ini mengingatkan kita saat awal Kyuubi belum menerima Naruto sebagai Jinchurikinya. Ketika ekor muncul 3 ke atas, saat itu Naruto kehilangan kesadaran dan bertindak di luar kendali. Dengan resiko semakin sering ia keluar ekor dan tidak sadarkan diri, maka tubuhnya akan melemah dan sepenuhnya dikendalikan oleh Kyuubi. Apakah mungkin Boruto juga demikian? Kami pikir tentu tidak jika berpatokan dalam episode pertama dahulu. Karma sendiri tentu berbeda dengan Biju. Kita belum ada yang tahu seperti apa dampak bagi pengguna karma. Apakah bagi mereka yang cakranya lemah, maka tubuhnya bisa diambil sepenuhnya oleh Otsutsuki dan dijadikan sebagai wadah baru? Kalau iya bakal unik nih, ada 2 Otsutsuki di kubu yang berbeda. Pertama adalah Momoshiki yang sudah ketika diketahui kekuatannya di dalam diri Boruto, sementara Ishiki yang belum ditampilkan di animenya jika berhasil mendapati Kawaki sebagai wadah barunya. Tapi ingat nggak soal perkataan Otsutsuki lain di era ini? Ya, Toneri. Dalam keadaan yang misterius, Toneri mengatakan jika kelak mata tersebut akan menuntunmu menerangi kegelapan dunia shinobi. Juga Toneri sempat menyebutkan jika Boruto belum kuat. Momen ini ia katakan sebelum ia kedatangan Urashiki. Lalu pertanyaannya, apa sih kegunaan Jogan ini sendiri? Fungsi sebenarnya seperti apa? Karena banyak yang penasaran, sebenarnya karma dan Jogan saat ini masih bertolak belakang gak sih? Apa 2 teknik Boruto ini sudah keduanya bisa bersatu dan dikendalikan Boruto? Ya, jawabannya belum. Belum sama sekali. Untuk Jogan sendiri, Boruto bahkan tidak bisa mengaktifkannya. Mata tersebut terkadang otomatis bangkit dengan sendirinya jika Boruto dalam keadaan terdesak atau melawan musuh yang terlalu kuat. Saat menghadapi Urashiki dan Momoshiki sendiri contohnya. Sementara karma juga serupa, kemampuan ini bangkit jika Boruto menghadapi musuh kuat dan dirinya terdesak. Juga ada hal lain yang menyebabkan karma bangkit, ya resonansi. Faktanya karma Boruto sendiri berhubungan dengan milik Kawaki. Keduanya bisa aktif secara bersamaan. Bahkan di chapter ini, cara ia membebaskan Naruto dari segel Jigen dengan menyatukan karma tersebut. Jadi kami pikir fungsi Jogan sebenarnya mungkin Toneri sudah jauh menerka ke depan jika Boruto memiliki kekuatan besar lain dalam dirinya.
Itulah sebabnya Jogan sebagai alternatif agar Boruto menguasai teknik tersebut. Meski tujuannya Jogan jelas untuk melawan kejahatan dan menerangi dunia shinobi, namun sampai sekarang memang masih banyak misteri mengenai dojutsu ini. Sejauh ini Jogan sendiri memang terbukti mengesankan, cuma ketika dalam mode karmanya belum pernah ditampilkan dalam anime. Itulah yang menjadi pertanyaan kemarin. Ketika Boruto berada dalam evolusi tersebut, bagaimana apakah Jogannya ikutan bereaksi? Karena yang memberikan kemampuan tersebut dari dua Otsutsuki yang berbeda, Toneri serta Momoshiki, dan kita tahu Momoshiki sendiri sudah sering muncul jika Boruto sudah lemah ketika bertempur melawan orang kuat macam Boro. Sampai sekarang mungkin ada 6 atau lebih kehebatan dari dojutsu Boruto ini. Bahkan Jogan di animenya kembali bangkit saat menghadapi banyak Rinnegan yang warna-warni. Pertama, Jogan berhubungan dimensi lain. Faktanya memang benar jika Jogan ini berhubungan dengan dimensi lain dan sudah diketahui sejak awal cerita. Dimensi lain yang dimaksud di sini adalah milik para Otsutsuki atau semacam portal dimensi yang pernah Boruto Mitsuki masuki dalam alur Monster Nue dahulu. Kedua, Jogan bisa melihat cakra jahat. Nah, kalau ini kejadiannya di awal kisah Boruto saat dalam alur Gozu Tenno. Saat itu Jogan mampu mendeteksi cakra jahat seseorang. Mata ini bahkan mengetahui jika cakra hitam Nue berada dalam tubuh seseorang. Shino Sensei serta Metali adalah contohnya. Dan ini adalah pertama kalinya diperlihatkan kemampuan mengesankan Jogan. Ketiga, Jogan membuka jalan keluar dimensi lain. Tanpa kita sadari, Jogan bisa membuka dimensi orang lain loh. Ya, waktu alur Nue, Boruto mengetahui jika Inojin Shikadai mencarinya di Konoha. Saat itulah Jogan membukakan portal tersebut dan Boruto bisa kembali ke desa daun tersembunyi. Keempat, Jogan mengetahui munculnya dimensi Urashiki. Dalam alur Tsunagakure dahulu terjadi kejadian di mana Boruto melawan Urashiki bersama dengan Shinji. Tapi yang menarik, Jogan mendadak bangkit dan bahkan bisa mendeteksi arah di mana Urashiki akan keluar dari dimensinya tersebut. Mengetahui hal ini, Urashiki juga tidak terlalu heran jika Jogan bisa mengetahuinya, karena mata tersebut pemberian dari seorang Otsutsuki. Kelima, Jogan mengetahui titik buta. Nah, ini pernah terjadi beberapa kali dan di saat terdesak, mata ini akan otomatis aktif dan menghindarkan Boruto dari serangan dadakan. Bahkan hebatnya, titik buta sekalipun dari musuh bisa diketahui. Dahulu contohnya saat melawan Momoshiki serta mengetahui titik lemah dari Monster Nue yang berada di ekor. Dan keenam, sedikit melihat ke masa depan. Ini tentu menarik di mana Jogan sepertinya bisa melihat sedikit ke masa depan loh. Memang masih belum terlalu kuat, namun uniknya mata ini tahu jika seseorang akan muncul dari dimensi mana atau mengetahui temannya berada. Serta teknik ini memang berhubungan dengan Otsutsuki. Dan jika melihat teknik serupa dalam kisah anime lain, ada kemampuan yang mirip dengan hal-hal yang bisa melihat sedikit ke masa depan. Jika dalam kisah bajak laut bagi Ovelovers adalah Awakening, kebun Soku no Haki. Jadi kesimpulannya, fungsi Jogan tentunya seperti yang dikatakan Toneri, cuma permasalahannya saat ini Boruto belum bisa mensinkronkan antara Jogan dan karmanya. Itulah kenapa kemarin ketika aktifnya tanduk tersebut dibarengi dengan karma dan mata kanannya aktif, Boruto tidak sadarkan diri. Karena seperti kata Momoshiki, tubuh bocah ini belum mampu menampung kekuatan besar-besar tersebut. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah, itulah tadi pembahasan mengenai apa fungsi Jogan serta hubungannya dengan karma. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat.
Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye bye.